Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang terkait dengan gelombang bunyi dan cahaya. Yang pertama yaitu mobil pemadam kebakaran sedang bergerak dengan laju 20 meter per second sambil membunyikan sirene pada frekuensi 400 Hz, dan diketahui cepat rambat bunyi di udara itu sebesar 300 meter per second. Nah, jika mobil pemadam kebakaran bergerak menjauhi seseorang yang sedang berdiri di tepi jalan, maka orang tersebut akan mendengar frekuensi sirene pada frekuensi. Jadi di sini kita cari dulu yang diketahui apa saja. Pertama yaitu 20 meter per second. 20 meter per second ini laju dari mobil pemadam kebakaran. Nah, yang membunyikan sirene itu mobil pemadam kebakaran. Jadi di sini mobil pemadam kebakaran itu sebagai sumber bunyi. Maka 20 meter per second itu diketahui, kita tulis dulu, Vs sebesar 20 meter per second. Nah, diketahui juga frekuensi mobil pemadam kebakaran itu sebesar 400 Hz. Maka diketahui Fp sama dengan 400. Cepat rambat bunyi di udara itu V 300 meter per second. Nah, jika mobil pemadam kebakaran bergerak menjauhi seseorang yang sedang berdiri di tepi jalan, nah di sini seseorang yang sedang berdiri di tepi jalan, maka kecepatan si pendengar itu 0 karena dia diam di tempat. Maka orang tersebut akan mendengar frekuensi sirene pada frekuensi ditanya. Frekuensi pendengar. Jadi soal ini terkait dengan efek Doppler. Kita tahu rumus umum efek Doppler itu adalah Fp frekuensi pendengar V plus minus Vp kecepatan pendengar V plus minus kecepatan sumber dikali frekuensi sumber. Ini adalah rumus umum. Efek Doppler. Nah, bagaimana kita menentukan plus minus ini? Di sini kalau Fp sebagai si pendengarnya kecepatan dia mendekat, maka tandanya plus. Jika Fp menjauh, tandanya akan minus. Sebaliknya, jika Fs selaku sumber bunyi mendekat, maka tandanya akan minus. Dan jika Fs menjauh,
X-nya plus, maka di sini plus 20 dikali 400. FP sama dengan 300 plus 320 dikali 400. Maka kalau kita hitung hasilnya yaitu 375. Nah, diketahui jawabannya adalah D. Selanjutnya untuk soal nomor 2 masih sama tentang efek Doppler, yaitu seorang penonton pada lomba balap mobil mendengar bunyi deru mobil yang berbeda ketika mobil mendekat dan menjauh. Rata-rata mobil balap yang mengeluarkan bunyi 800 Hz. Berarti di sini diketahui mobil balap itu sebagai sumber dari bunyi, mengeluarkan bunyi 800 Hz. Berarti di sini diketahui Fs sama dengan 800 Hz. Jika kecepatan bunyi di udara 340 meter per second, di sini berarti V 340 meter per second dan kecepatan mobil 20 meter per second. Berarti di sini Fs 20 meter per second. Maka frekuensi yang didengar saat mobil mendekat adalah, di sini kita tahu seorang penonton itu mendengar bunyi, dan biasanya seorang penonton itu dia berada pada tribun penonton. Maka di sini penonton dikatakan kecepatannya 0 karena dia berdiam diri. Nah, yang ditanya adalah Fp. Sama seperti sebelumnya, rumusnya yaitu Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs. Maka V-nya di sini 340. Karena Vp-nya 0, nggak usah ditulis. Lalu per 340. Oh iya, untuk Vs-nya ini karena dia mendekat. Nah, maka frekuensi yang didengar saat mobil mendekat adalah, karena ditanya ketika mendekat, maka Vs-nya ini minus. Jadi di sini minus 20 dikali 800. Vp sama dengan 340 per 320 kali 800. Di sini setelah dihitung hasilnya yaitu 850 Hz. Berarti jawabannya itu D. Untuk nomor 3, kita akan membahas taraf intensitas bunyi. Di soal yaitu taraf intensitas suatu ledakan petasan dari jarak 10 meter. Berarti di sini diketahui 10 meter itu R-nya. Nah, adalah 60 desibel. Ini si TI-nya. Jika diketahui intensitas ambang pendengaran, di sini I0 sama dengan 10 pangkat min 12, maka daya bunyi ledakan petasan tersebut adalah, berarti di sini diketahui R-nya 10 meter, TI-nya 60 desibel, I0-nya 10 pangkat min 2, ditanya daya P. Maka kita masukkan ke dalam rumus TI. Pertama, 10 log I per I0. Kita masukkan nilainya 60, 10 log I per I0. Di sini 10-nya kita pindah ruas, log I per I0. Nah, untuk menghilangkan lognya kita
pangkatkan dengan 10, maka 10 pangkat. Agar lognya hilang. Nah, seperti ini maka diketahui. Nah, karena diketahui di sini I0-nya 10 pangkat min 12, min 12, maka bisa ditulis kali 10 pangkat min 12 sama dengan I. I sama dengan 10 pangkat min 6. Nah, karena yang dicari daya, untuk rumus daya, jadi rumus I itu P per A. A di sini kita ibaratkan lingkaran, luas lingkaran, maka 4V R kuadrat. Maka untuk mencari Pi sama dengan kali A. I 10 pangkat min 6 kali 4V R kuadrat. Kita masukkan nilainya 4V kali 10 kuadrat. Ini min 6 ya. Maka bisa dihitung. Ini min 2 bisa dikali min 4 watt. Di sini karena tidak V-nya diabaikan, jadi jawabannya E. Selanjutnya untuk soal nomor 4. Diketahui suatu gelombang bunyi merambat dari salah satu ujung pada batang baja dengan panjang 50 cm. Jika batang baja tersebut memiliki modulus elastisitas sebesar 2 kali 10 pangkat 10 PA dan massa jenis sekitar 8.000 km per meter kubik, berapakah waktu yang dibutuhkan gelombang bunyi untuk melintasi batang tersebut? Jadi kita tulis dulu diketahuinya. Di sini diketahui panjang baja atau bisa juga S 50 cm. Kita ubah ke meter, 0,5 meter. Lalu diketahui modulus elastisitasnya, yaitu E. 20 kali 10 pangkat 10 PA. Dan massa jenisnya 8.000 kg per meter kubik. Yang ditanya berapakah waktu yang dibutuhkan? Berarti yang ditanya itu T. Nah, kita di sini lihat dari yang diketahui dan ditanya hubungannya bagaimana. Jadi diketahui kan V cepat rembat bunyi pada padatan yaitu akar E per modulus per massa jenis. Lalu untuk kecepatan cepat rambat V juga S per T. Nah, dari kedua rumus ini kita bisa hubungkan. Maka bisa jadi seperti ini, S per T sama dengan akar E per massa jenis. Kita masukin nilainya. S-nya di sini 0,5 sebagai panjang dari baja. T-nya yang ditanya, kita masukin modulus elastisitasnya 20 kali 10 pangkat 10 dan 8.000. Nah, di sini kita hitung-hitung aja. Di sini 0,5 bisa 1 per T sama dengan 2 kali akar 0,0025 pangkat 10. Nah, di sini kita bisa 10 pangkat 10-nya diperkecil jadi 25 kali 10 pangkat 6 agar bisa diakar. Hasilnya 2 kali 5 kali 10 pangkat 3. Nah, diketahui di sini T sama dengan 2 kali 5 kali 10 pangkat 3 atau sama dengan
10 pangkat 4. T sama dengan 0,0001 second. Jawabannya adalah yang E. Nah, untuk nomor 5 ini kita masuk ke gelombang cahaya. Di sini seberkas cahaya dilewatkan pada kisi difraksi dengan 200 celah per cm. Nah, di sini 200 itu diketahui sebagai N. Si konstanta kisi. Selanjutnya akan dihasilkan garis pita terang kedua pada layar berjarak 6 mm. Di sini pita terang kedua. Berarti T2 sama dengan 6 mm. Kisi difraksi kemudian diganti dengan 500 celah. Berarti di sini ada 2N, di sini N1, N2-nya yaitu 500. Maka jarak pita terang ke-6 pada layar mempunyai jarak dari terang pusat adalah di sini yang ditanya adalah T6. Jarak terang 6 terhadap terang pusat. Lalu rumus untuk pola terang dari kisi difraksi yaitu D kali Y per L sama dengan N kali lambda, di mana Y adalah jarak terang ke terang pusat yang nanti akan dicari, L itu jarak kisi terhadap layar, N itu orde kedua, ketiga, keempat, dan lambda ini panjang gelombang. Nah, di sini D ini bisa diubah menjadi 1/N karena yang diketahuinya N kali Y per L sama dengan N lambda. Karena kita akan mencari dari jarak terang ke terang pusat atau Y, maka di sini kita ubah persamaannya menjadi N kali lambda kali N kali L. Nah, di sini kan ada dua yang diketahui, dua jarak, maka kita menggunakan perbandingan, yaitu seperti ini, Y2 per Y1. Y2-nya ini tadi dari si T6 yang dicari ini. Maka N2 kali lambda kali N2 kali L. Karena lambda dan L-nya ini sama ya. N1 lambda N1 L. Karena di sini panjang gelombang dan L-nya itu sama, maka bisa kita coret. Nah, selanjutnya kita masukin aja ke layar. Y2-nya ini si T6 yang dicari. Y1-nya ini 6. N2-nya 6 karena dicari orde ke-6 atau jarak pita terang ke-6 kali 500 dan N1-nya 2 kali 200. Maka bisa kita tulis di sini T6 sama dengan 6 kali 500 kali 6 per 2 kali 200. Bisa kita coret di sini 3. T6 sama dengan hitung adalah 45. Berarti jawabannya 45 mm. D. Selanjutnya untuk nomor 6, seberkas sinar monokromatik dengan panjang gelombang 500 nanometer.
Berarti di sini diketahui lambdanya itu 500 nanometer. Ditembakkan secara tegak lurus pada dua celah yang berjarak 2 cm. Berarti ini si D. 2 cm ini D. Oh iya, kita ubah dulu satuannya ke meter. 2 cm itu 0,22 meter. Jika dari proses interferensi, gelombang didapatkan pola terang gelap pada layar yang berjarak 1 meter. Nah, 1 meter ini berarti L. 1 meter. Dari celah. Tentukan nilai jarak antar pola. Ini A, B, C, D, E. Nah, kita bahas pertama yang A. Yang A ditanya, oh iya, di sini karena ditanyanya jarak antar pola, tentukan, maka di sini itu Y. Nah, untuk yang A, di sini diketahui dua terang berdekatan. Berarti di sini bisa dibilang N-nya itu sama dengan 1. Nah, di sini bisa dipakai rumus interferensi maksimum celah ganda yang pola terang. Maka rumusnya D Y per L sama dengan N kali lambda. Tadi karena semuanya ditanyanya Y, maka persamaannya bisa kita ubah N kali lambda kali L per D. Kita masukin nilainya. N-nya itu 1. Lambdanya 5 kali 10 pangkat min 7. L-nya itu 1. D-nya 0,02. Ini bisa diganti 2 kali 10 pangkat min 2. Di sini bisa dicoret berarti jadi 10 pangkat min 5. 5 bagi 2, 2,5. Maka diketahui Y pada yang A yaitu 2,5 kali 10 pangkat min 5 meter. Nah, kita lanjut ke yang B. Yang B diketahui dua gelap berdekatan. Nah, sebenarnya di sini kita bisa menyelesaikannya dengan rumus pola interferensi yang pola terang. Karena jarak antara kedua gelap yang berurutan pasti sama dengan jarak antara dua terang yang berurutan. Jadi, yang A sama yang B itu sama. Terang dan gelap berdekatan itu pasti sama karena jaraknya sama. Nanti pokoknya jika diketahui ada soal ditanya jarak antara dua gelap atau jarak antara dua terang, itu rumus yang dipakai sama dengan rumus pola terang atau interferensi maksimum. Nah, karena sama, di sini N-nya juga diketahui 1. Maka kita masukkan saja ke rumus. Dah, Y N lambda L per D. Jadi diketahui ya, bisa diketahui di sini nilainya itu sama. Karena yang diketahuinya sama, yaitu hasilnya 2,5 kali 10 pangkat min 5 meter. Nah, selanjutnya untuk yang C. Yang C itu ditanya terang keempat dari terang kedua. Maka di sini nilai orde atau nilai N-nya kita kurangi 4 min 2 sama dengan 2. Untuk rumus yang dipakai masih sama, yaitu rumus interferensi maksimum celah ganda yang pola terang. Maka kita masukkan DY per L N per lambda. Karena di sini nyarinya ya Y N kali lambda kali L per D. Di
Sini Y sama dengan N-nya itu 2 kali 5 kali 10 pangkat min 7 kali 1, 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, di sini bisa dicari min 5. Jadi Y hasilnya itu 5 kali 10 pangkat min 5 meter. Ini untuk yang C. Untuk yang D, yang ditanya itu gelap keempat dari gelap kedua. Seperti yang saya bilang sebelumnya, pola antara gelap dan terang itu sama. Maka dengan cara yang sama seperti nomor 10B, kita dapat langsung menggunakan yang rumus pola terang. Di sini sama N-nya 4-2 seperti yang C. Karena gelap dan terang sama, maka rumusnya sama yang kayak tadi. D Y per L N lambda. Y sama dengan N lambda kali L per D. Karena yang diketahui sama, maka hasilnya akan sama seperti yang C. N-nya 2, 5 kali 10 pangkat min 7 kali 1. D-nya 2 kali 10 pangkat min 2. Kita coret-coret. Ini min 5. Hasilnya sama, 5 kali 10 pangkat min 5 meter. Untuk yang terakhir, yang E, ditanya gelap kedua dari terang pusat. Nah, ini sedikit berbeda. Pertama, gelap kedua dari terang pusat tentunya N-nya yaitu yang kedua. Di sini tapi rumus yang dipakai yaitu yang interferensi minimum celah ganda atau pola gelap. Rumusnya yaitu DY per L sama dengan N min setengah kali lambda. Nah, sama karena yang dicari Y, N min setengah kali lambda kali L per D. Kita masukkan lainnya 2 min setengah kali 5 kali 10 pangkat min 7 kali 1, 2 kali 10 pangkat min 2. Kita coret. Min 5. 2 min setengah yaitu 1,5. Itu bisa coret, kita hitung, diketahui hasilnya 3,5 kali 10 pangkat min 5 meter.